saya Badriatus Solehah dengan NIM T2019-1123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penguatan tata bahasa Arab, yaitu tentang idhofah. Idhofah adalah susunan yang terdiri atas mudhof dan mudhof ilaih, di mana mudhof adalah sesuatu yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih adalah sesuatu yang disandari. Di dalam kaidah nahwu, idhofah merupakan gabungan dua isim yang menyebabkan salah satu isimnya dibaca jar karena isim lainnya. Contohnya, Ja'a ibnu ustadi. Lafaz ibnu ustadi merupakan susunan idhofah, di mana ibnu sebagai mudhof dan ustadi sebagai mudhof ilaih. Idhofah dibagi menjadi dua, yaitu idhofah maknawiyah dan idhofah lafziyah. Di mana idhofah maknawiyah adalah idhofah yang memperkirakan makna dari huruf jar fi, li, dan min. Syarat-syarat idhofah maknawiyah yaitu syaratnya sebagai mudhof. Yang pertama, tidak boleh diberi alif lam, tidak boleh dibaca tanwin, dan apabila bertemu jamak muzakkar salim atau isim tasniyah, maka nunnya harus dibuang karena nun tersebut adalah pengganti tanwin. Sedangkan syarat sebagai mudhof ilaih adalah harus dibaca jar. Yang kedua yaitu idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah adalah idhofah yang hanya secara lafaz saja tetapi tidak memperkirakan makna huruf jar fi, li, dan min. Selanjutnya yaitu contoh idhofah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat An-Nasr ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang termasuk idhofah di sini yaitu nasrullah. Maksudnya adalah di mana nasru itu sebagai mudhof. Karena apa? Karena kan belum jelas pertolongan itu pertolongan dari siapa, sehingga nasru adalah sesuatu yang disandarkan. Sedangkan Allah adalah sebagai mudhof ilaih karena pertolongan itu dari Allah, sehingga keduanya itu saling berkaitan dan jelas artinya, berarti pertolongan Allah. Contoh yang kedua yaitu Quran surat An-Nasr. Contoh yang kedua yaitu Quran surat An-Nas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di mana Rabbin nas merupakan susunan idhofah. Di mana Rabbi adalah mudhof karena apa? Karena tidak ada tanwin dan tidak ada al. Sedangkan An-Nas adalah mudhof ilaih karena apa? Karena dibaca jar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Novananda Fajri Alisyahbana, NIM T2019-1104. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang isim munsorif dan isim ghairu munsorif. Maka dari itu kita lanjut ke pembahasannya. Baik, yang pertama adalah isim munsorif. Isim munsorif adalah isim yang dapat menerima tanwin. Contohnya seperti Muhammadun, Hisabun, Mu'minun, Ahadun, Kursiyun. Yang kedua itu adalah isim ghairu munsorif. Nah, isim ghairu munsorif ini kebalikannya, yakni isim yang tidak dapat menerima tanwin. Dalam hal ini ada alasan mengapa sebuah isim itu tidak dapat menerima tanwin. Yang pertama karena illatani, karena disebabkan oleh dua alasan atau memiliki dua penyebab. Yang kedua adalah illatun wahidatun, karena disebabkan oleh satu penyebab. Nah, yang pertama adalah illatani, yang disebabkan oleh dua alasan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama wasfiyah, yang kedua alamiyah. Nah, wasfiyah di sini maksudnya ialah menunjukkan sifat, yang mana dalam hal ini dibagi menjadi tiga.
Yang pertama ada wasfiyah plus wazan fi'il. Contohnya lafadz ahmaru. Lafadz ahmaru ini dikatakan sebagai isim ghairu munsharif karena di samping menunjukkan sifat, lafadz ini juga diikutkan kepada wazan af'alu. Nah, begitu pula yang lain. Contoh seperti yang kedua ini, wasfiyah plus ziyadah alif nun. Contohnya seperti sukronu. Nah, lafadz sukronu itu dikatakan sebagai isim ghairu munsharif karena menunjukkan sifat dan juga diakhiri dengan alif nun. Yang selanjutnya yang ketiga adalah wasfiyah plus udul. Nah, contohnya seperti ukhoru yang mana diikutkan kepada wazan fu'alu. Yang kedua adalah alamiyah. Nah, alamiyah di sini menunjukkan nama. Dalam hal ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada alamiyah plus wazan fi'il. Contohnya seperti ahmadu yang diikutkan kepada wazan af'alu. Yang kedua ada alamiyah plus ziyadah alif nun yang contohnya seperti usmanu. Yang ketiga ada alamiyah plus udul. Contohnya umaru yang diikutkan kepada wazan fu'alu. Nah, yang keempat ini ada alamiyah plus ta'nis. Contohnya seperti fatimatu. Yang kelima ini ada alamiyah plus ajam. Ajam itu adalah kalimat isim yang bukan dari bahasa Arab. Contohnya seperti ismailu. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah alamiyah plus tarkib masji. Tarkib masji itu adalah gabungan dua kata menjadi satu kata. Contohnya seperti baklabaka. Baklabaka ini sebenarnya terdiri dari dua kata, yakni baklun dan bakun. Nah, itu yang illatani yang disebabkan oleh dua alasan. Nah, adapun isim itu tidak dapat menerima tanwin karena memiliki satu alasan atau illatun wahidatun. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama karena berbentuk sigot muntahal jumu', yakni berbentuk puncaknya jamak, merupakan bentuk dari puncaknya jamak dan biasanya itu diikutkan kepada wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Nah, contohnya seperti masajidu. Yang kedua adalah alif ta'nis, yakni alif yang menunjukkan perempuan. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua. Ada alif maksurah, yakni alif yang dibaca pendek, contohnya seperti hubla. Dan yang kedua ada alif mamdudah atau alif yang dibaca panjang, contohnya seperti baydha'u. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah contoh dalam Al-Quran terkait isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Contohnya yang isim munsharif. Hal ini terletak dalam surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi bismillah wa in kana lil kafirin nasibun. Nah, jadi lafaz nasibun ini adalah isim munsharif karena dapat menerima tanwin. Contoh lainnya dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Nah, najasun di sini adalah isim munsharif karena dapat menerima tanwin. Yang kedua adalah isim ghairu munsharif. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 12 yang berbunyi kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam. Nah, jahannama. Nah, ini jahannama ini adalah isim ghairu munsharif. Contoh lainnya dalam surat Hud ayat 74. Falamma dhahaba an Ibrahima. Nah, Ibrahima ini adalah isim ghairu munsharif karena tidak dapat menerima tanwin. Nah, jadi itulah contoh dari Al-Quran tentang isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dua hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turatun Nayyirah dengan NIM T 2019-1139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penguatan tata bahasa Arab, yang mana pada kali ini tema yang akan saya bahas ialah isim mu'rab dan isim mabni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isim mabni dan juga isim mu'rab. Isim mabni ialah isim yang berharokat, huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki oleh amil. Di dalam bahasa Arab sendiri itu ada 6 macam isim mabni, yaitu yang pertama isim dhamir. Isim dhamir ialah isim mabni dari berbagai macam bentuknya, baik muttasil yang artinya sambung maupun yang munfasil yang artinya tidak sambung. Contoh dari isim dhamir ialah seperti huwa, huma, hum. Yang kedua ialah isim isyarah. Isim isyarah ialah isim mabni yang dipakai untuk menunjukkan kata tunjuk. Contoh dari isim isyarah ialah hadza, hadhihi. Dan yang ketiga dari isim mabni ialah isim istifham. Isim istifham ialah isim mabni yang sering kita temui pada awal kalimat untuk menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui atau kita mengerti. Contohnya seperti kaifa haluka. Yang keempat ialah isim mausul. Isim mausul ialah isim yang dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kata hubung. Contoh dari isim mausul ialah alladzi, alladzani. Yang kelima, isim syarat. Isim syarat ialah isim mabni yang memiliki fungsi sebagai penghubung di antara dua kalimat. Seperti lafadz mangkana berhubungan dengan fal yukrimu. Yang keenam ialah isim fi'il. Isim fi'il ialah isim mabni yang dalam lafadznya berupa isim, namun dalam pengalamannya seperti kalimah. Contoh Amina. Adapun contoh isim mabni yang terdapat dalam Al-Quran ialah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fihi. Lafadz dzalika di sini itu mengandung termasuk isim mabni yang tergolong isim isyarah. Nah, yang kedua ialah isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berharokat huruf akhirnya dapat berubah sesuai dengan amil yang masuk. Ciri-ciri dari isim mu'rab ialah isim mu'rab itu pada umumnya dapat diketahui dengan tanwin, adanya tambahan alif lam serta dimudhofkan. Maksudnya itu setiap isim yang ditanwin diberi tambahan alif lam dan dimudhofkan dapat dipastikan bahwa isim tersebut merupakan isim mu'rab. Contoh dari isim mu'rab ialah ketika beri'rab nasab ra'aitu Muhammadun. Ketika beri'rab rafa ja'a Muhammadun. Ketika beri'rab jar marartu bi Muhammadin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.